إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله شيء له إلا يوم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh ini kembali kita sama-sama berada di dalam masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah di hari yang ke-18 di bulan suci Ramadan 19 kan? Wah, puasa hari Jumat hari yang ke-19 di mana alhamdulillah kita sudah sama-sama melaksanakan 18 hari puasa Ramadan dengan semangat. Semoga harapan kita tidak lain adalah dengan berkat kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh iman dan mengharap kepada Allah, inilah harapan kita tidak lain supaya dosa-dosa kita diampuni Allah dan Allah selalu memberikan rahmatnya, kemudian Allah bebaskan kita daripada azab api neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga salawat serta salam sama-sama kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga sidin, para sahabat-sahabat sidin, serta orang-orang selalu melaksanakan segala sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saimin saimat rahimakumullah. Kita umat Islam yang berada di Indonesia ini begitu beruntung luar biasa, karena mana kita berisi ada 3 angka 17. Sedangkan di negara lain tidak ada. Pertama 17,
Ramadan. Yang kedua 17 rakaat. Yang ketiga 17 Agustus. Ini kita orang Islam Indonesia beruntung. Jadi kalau dikaliakan 3 kali 17 ke 51. Ya, 50 lah. Jadi angka-angka 17 ini menguntungkan lawan kita umat Islam khususnya. Apa itu 17 yang pertama? Yaitu 17 Ramadan. Nah, ngapa 17 Ramadan ini kita umat Islam sudah kenal? Nah, ngapa 17 Ramadan dijadikan hari besar Islam? Karena tanggal 17 Ramadan pertama kali Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada beliau sedang bertahanus beribadah di Gua Hira, dan sekaligus Allah melantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, sebagai seorang pembawa berita dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika dibaca bernilai ibadah. Dan Al-Qur'anul Karim adalah merupakan imam kita, ikutan kita. Sebagaimana pada setiap kali ada orang meninggal dunia, ketika dikuburkan, kemudian ditalkinkan, menurut mazhab Syafi'i, orang yang sudah balik itu sunat ditalkin. Ini ada juga ada beta talkinan yang berwelan. Nah, tujuh mati ada beta talkinanan itu. Gini, ada nambah pasan aku bila mati ya kalau bisa talkinakan, dia juga ada usah talkinanan balik ngali. Ada nambah pasan, kan? Sadang juga lah. Salah satu di antara kalimat talqin apa? Wa ma imamuka, itu pertanyaannya. Karena malaikat, dua orang malaikat datang menanyakan tentang masalah ketuhanan, siapa Tuhan kamu, tentang kenabian, siapa nabi kamu, tentang ikutan, siapa ikutan kamu. Wa ma imamuka, jawablah dengan perkataan Al-Qur'anu imam. Al-Qur'an adalah imamku, Al-Qur'an ikutanku. Cuma masalahnya bujura adakah ikutan kita Al-Qur'annya? Belajar kada suah, gimana membaca. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an itu merupakan apa? Pertama imam. Nangaran imam itu pasti diikuti. Bila imam rukuk, bila imam kada besok bakunut subuh jangan umpan bakunut dia. Kalau Pak imam kada bakunut takang lah beritaan makmum. Ini ada aturannya. Karena di dalam rukun sembahyang itu kan ada 3 durian. Pertama rukun, tatinggal kada sah. Kedua sunat rakaat, tatinggal sah saja. Cuma dituntut untuk mengganti ketinggalan sunat rakaat dengan sujud sahwi. Yang ketiga sunat hayat, tatinggal kada jadi masalah. Karena kada ada tuntutan. Pertama kada batal sembahyang tetap sah, dan kada dituntut untuk sujud sahwi. Kalau bagaimana imam subuh kalumbanan bakunut, ya mau ham gitu kan. Jangan ditiwas, semua aja betul imam bakal umpananan kunut. Ini tiwas. Makanya ada hukum bagaimana kalau masalah kalumpanan, ada hukumnya itu tuh. Karena kita ini manusia biasa, mau aja salah, mau aja kalumpanan saja. Nah, jadi Al-Quran sebagai imam kita, ikutan kita, apa ujar Al-Quran semestinya itulah yang kita turuti.
Kemudian yang kedua apa? Al-Quran merupakan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan untuk orang beriman aja, hudal linnas, Al-Quran merupakan hidayah, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi kalau kita hendak dapat hidayah Allah, kenapa? Turuti Al-Quran. Bagaimana caranya kita menurut Al-Quran? Pertama kita belajar dahulu Qurannya. Amal kali kita belajar kada semua membaca, nah ngapa nang itu turuti. Orang imam aja kada patuh. Pertama kita wajib belajar Al-Quran, dan hukum mempelajari Al-Quran ini adalah bukan fardu kifayah, bukan sunat, tapi hukumnya fardu ain. Kewajiban perorangan, kewajiban bagi setiap individu kita untuk belajar Al-Quranul Karim. Alhamdulillah kita wajah ini sudah menjamur di mana-mana, ada tempat-tempat pendidikan Al-Quranul Karim. Mulai kanak-kanak sampai nang tua, sampai nang orang nyambet. Namanya lansia, ya kah? Nyawa ini hendak besi singkatan aja. Lansia, lanjut usia, kita oleh lansia nih. Nah, artinya apa? Nabi kita menyuruh kita mempelajari ilmu agama itu, salah satunya Al-Quran, itu kadada batas waktu. Kadada kalau bang bila sudah tua, kada usah lagi belajar kadada. Jadi apa? Utlubil ilma minal mahdi ilal mahdi. Pelajarilah ilmu agama itu dari buayan sampai ke liang lahat, mulai di ayunan sampai mati. Artinya kadada putus-putusnya. Jadi kadada istilah malu belajar agama. Awalnya tuban banget ketuhaan sudah nih belajar Quran. Nah apa mana kilo kada begigi. Kajangan disupanakan. Kada begigi itu marganya kada jadi masalah, itu hanya karena paculan dari giginya. Tinya kada paculan jangan apa. Haji mah wajar menyambat huruf. Ini masalah menyambat huruf itu tergantung lidah kita. Kadang kau memaksa akan. Ada kalau orang nak ada kau menyambat huruf R. Ada. Awalnya dipaksa, kadang kau dipaksa-paksa. Kadang kau dipaksa. Kalau bang aja kada kanak kada sah aja bacaan ikam kada huruf ra atau luput menyambat, kada kau dipaksa-paksa memang dasar kada kau menyambat. Ada kalau kisah orang Bahari, musim jagung, jual jagung, lawan Cina. Jadi jual wajar Cina ini ulang kaling bu aja. Ini ulang kaling ya kada jadi jagung. Ada ini kolang kaling, bakal kerasan. Bahasa kita pak, kada karing, bahasa kita ini itu aja. Kedangan sini kolang kaling ya nang diulah minuman, diulah apa, diulah manisan lain. Pak aja sini ini pak payah orang ini, ya orang balu ini sini kada sini. Aku pilih kik di rumah. Di Cina ini susah orang ini. Tadi susah ini tahu banyak bisi pahumangan, banyak bisi sapi. Artinya lidah kita itu memang kada kawa kita mengarang-arang bahasa kitanya kada kau mau. Memang itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita orang Indonesia, orang Arab pun ada juga kada kau menyambat huruf ba. Huruf apa? Huruf lam. Kalau yang baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini baca kada alhamdulillah. Pak Lah, itu orang Arab. Bahkan orang Arab kada kawa menyebut huruf ba itu mah. Ada wilayahnya kada kawa menyebut huruf ba. Ini bila ba itu mah saja. Makanya di Quran itu ada kalimat bahwasanya nang pamulaan Allah bikin rumah di permukaan itu adalah lalladzi bi Bakkah mubarak. Itu nang ada di Bakkah.
bakah. Ya nang begitu atuh. Nah, ada sebagian kampung nak ada kaum nyebut bakah, nya makah, iya nah jadi makah itu di masyarakat. Ada kalau makah di Quran ada dan ada bakah. Nah, oleh karena itu jangan ada merasa risih, jangan merasa supan, walaupun sudah tua kita belajar Al-Quran. Mana baiknya supan di dunia kadebi awal, lawan supan di akhirat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Supan banget yang Tuhan belajar jangan disupanakan. Tampulu kita masih hidup, tampulu ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, kita wajib mempelajarinya karena ada hal yang wajib Al-Quran dibaca sewaktu-waktu. Di mana surah Al-Fatihah ketika salat itu wajib dibaca. Bilanya luput Fatihahnya kadang-kadang atau baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Di mana? Kita lihat di dalam fikih itu masalah wajib baca Fatihah di dalam salat karena dia merupakan rukun. Perhatikan, banyak yang perlu diperhatikan. Pertama, di situ ada ain, ada hamzah. Ainnya bujur-bujur, hamzahnya bujur-bujur. Ada tasdid. Orang Bahari sabdu punya batasdid tenang. Jangan dikurangi sabuti-buting tasdidnya. Karena tasdid itu adalah merupakan satu huruf. Tak tinggal tasdid, meninggal satu huruf. Satu huruf tak tinggal di dalam Fatihah, berarti Fatihahnya ada sempurna. Kalau Fatihahnya ada sempurna, sama rukunnya ada lengkap. Nah makanya hati-hati. Ada di situ kalimat yang perlu benar perhatikan, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dianggap remeh. Biasa muting huruf apa juga kalau. Nah, urusan ibadah, urusan kita wajib mangga itu ujar Imam Fudail bin Iyad, kullu amalin kana 'alaika fardhan fatalabu ilmihi 'alaika wajibun. Setiap amalan apapun yang kita wajib disuruh untuk mengerjakannya, maka berkewajiban juga untuk menuntut ilmunya. Jangan dianggap remeh. Karena di antaranya ada yang tak tinggal satu huruf, tak tinggal satu tasdid, itu bisa merubah kepada makna. Salah satu contoh tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada beda makna dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam kitab itu dijelaskan kalau iyyaka nang pakai tasdid itu artinya apa? Iyyaka ya Allah hanya kepadamu lah na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau ditinggal tasdidnya nang iyanya jadi iya, maka arti iyyaka itu adalah daurus syamsi, cahaya matahari. Jadi kalau kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Hanya kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami mohon pertolongan. Ayat Jepang Jepang itu menyembah matahari. Nah, jadi hati-hati. Makanya wajib kita belajar Al-Quran. Karena ilmu agama itu banyak faknya. Ada masalah Al-Quran. Di Quran itu banyak faknya juga. Masalah makharijil huruf. Masalah tajwid nang membaca kalau baris dua bertamu dengan ini. Masalah, nah apalagi macam-macam di bidang Al-Quran itu jurusannya. Ada jurusan tafsirnya, ada jurusan segala-galanya. Nah oleh karena itu kita berkewajiban. Paling kadang kita wajib belajar mengenai masalah tajwidnya barang dahulu. Karena apa? Al-Quranul Karim kata Nabi, ketika kita membaca dan terus membaca, ketujuh baca Al-Quran itu karena hari kiamat datang menghadap orang tersebut untuk memberikan syafaat atau pertolongan di hari kiamat. Kata Nabi apa? Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Wa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran kaina di hari kiamat datang kepada orang yang membacanya itu apa? Ya apa? Syafi'an li ashabihi, sebagai pertolongan
memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada orang yang suka membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi wajib kita mempelajarinya. Nah, kemudian Al-Qur'anul Karim itu isinya bagaimana? Itu luar biasa isinya. Di antaranya ada sejarah, ada nasihat, ada hukum, ada pedoman di dalam kehidupan kita ini. Makanya disebut hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dan juga di antaranya apa? Dijelaskan bahwasanya kami menurunkan Al-Qur'an bagi Tuhan apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Pertama, syifa. Apa itu syifa? Penyembuh, berarti obat. Penyakit zahir maupun penyakit batin bisa disembuhkan dengan Al-Qur'anul Karim. Allah sudah berjanji, kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh. Yang kedua, warahmatun, sebagai rahmat, ketenangan bagi orang yang beriman. Jadi kalau orang kita dalam keadaan gelisah, orang yang nyampe ke gelisah lagi, jadi gelisah, marahnya galau. Ya kalau ini bunga-bunga biasanya ada ampih yang indah kada bagus. Jadi bagus ya, itu orang memadahkannya. Nang kayak Beheri budak, kemudian pembantu, apalagi pelayan, terakhir asisten. Itu jangan diubah lagi, bungas dan bungas benar udah. Nah, pernah pada suatu hari ada salah seorang sahabat datang kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu luar biasa kalau baca Quran. Seringkali Nabi memandangkan Nabi itu hendak mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Ranjak Nabi itu menyuruh Musa, tolong baca Quran, aku hendak mendengarkan. Padahal Quran turunnya orang Nabi. Kenapa Musa al-Asy'ari ini disuruh baca oleh Nabi? Nabi mendengarkan, luar biasa senang. Nah, ada salah sahabat, wahai Musa al-Asy'ari, napa? Aku ni napa kalau ini akhir-akhir ini hati kenyaman, galau, pikiran kada tanah, makan kada karuan, minum, pokoknya kada nyaman bah pikiranku. Solusinya kayak apa nih membuangi hal-hal yang kayak ini? Ujar Abu Musa al-Asy'ari, kalau memang kayak itu, ampun nikam keadaan nikam ini, itu ada solusinya macam-macam. Pertama, duduk di majelis taklim. Duduk di majelis taklim. Nanggalau nih. Dengan duduk di majelis ilmu itu, insya Allah kegalauan akan hilang. Kenapa sebenarnya? Karena di majelis itu datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat selalu mendoakan orang yang ada di majelis taklim itu. Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima yasna. Malaikat selalu mengurak halarnya. Artinya apa? Membentangkan saya itu mendoakan lawan orang-orang yang duduk di majelis apa? Ridan bima yasna'u. Malaikat senang dengan apa yang dia kerjakan. Duduk di situ, insya Allah rahmat Allah turun, pasti kamu akan tenang. Dan apabila ketika di situ masih aja hati kamu galau, pindah channel. Kemana pindah? Ketika tengah malam ambil air wudu, ambil Al-Qur'anul Karim, baca Quran. Insya Allah hatimu tenang. Coba taruh yang tadi juga. Apabila masih aja kada tenang, di tengah malam bangun, ambil air wudu, laksanakan salat tahajud, memohon kepada Allah supaya ketenangan itu diberikan oleh Tuhan. Apabila masih aja, nah ini solusinya ada lagi sebutin. Masih aja galau, kayak apa? Berdoa lawan Tuhan. Nah apa doanya? Ya Allah,
gantiakan hati kona ada ini. Buang ganti lawan hati yang lain. Karena ada kau lagi memakai hati ada ini. Gantiakan kona lain. Jadi salah satunya masuk apa? Al-Quran, baca Al-Quran. Nah, makanya disebut warahmatun lil mu'minin. Al-Quran merupakan syifa, obat. Ada satu riwayat, salah seorang ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad. Itu ulama aulia Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau menjadi tuan guru, pernah mengalami masa kelabu. Bisa masa-masa hitam. Kenapa? Beliau adalah sebagai pemimpin qati'ut tariq, pemimpin perampok. Itu Fudail bin itu asalnya perampok. Datang hidayah Allah jadi tuan guru. Ini ada juga asalnya raja berubah jadi tuan guru. Ada juga tuan guru berubah jadi raja. Bisa juga. Nah, perampok, kepala perampok. Cuma beliau ini adalah merampok itu melihat situasinya. Kalau bibinya lewat kada mau sini merampok. Ada perampok kita ini kada berpilih. Tuan guru atau dirempoknya. Kada memilih ampun kita. Sini memilih. Bila bibinian lewat situ akan jadi masalah. Tarusakan ya. Dan andai kata ada orang menitipkan barang lawan sidin, walaupun itu barang berharga, sidin amanah. Jadi qati'ut tarik sidin ini. Pada suatu hari, bahari kan orang berjualan pada kayak wahin, bang bermobil, pada bahari berjalan paling kadang bakuda, berunta, itu bahari itu paling harap sudah tuh. Nah, berhubungan tulaknya kada berani sorangan. Nah, pada suatu ketika sebuah di rumpuan itu anak tulak berdagang, ujar di antaranya kebiasaan lah. Hari pasarnya kebiasaan di sini nih pasti ada tuh nang kapal rombongan perampok nang kepala oleh Fudail bin Iyad. Itu kebiasaan. Ujar nang lain kenapa kita? Ujar nang lain kita tanah. Kemudian di antara rombongan itu ada 3 orang yang ahli di dalam membaca Al-Quranul Karim. Kita coba. Bukankah Al-Quran itu merupakan syifaun warahmatun lil mu'minin, sebagai obat, baik obat zahir maupun obat batin. Kenapa obat batin? Hati. Karena hati itu juga bisa sebab penyakit. Nah, apa penyakit hati? Ujar Imam Ghazali, paling kada ada 10 macam penyakit hati yang merusak kepada gawean kita, merusak kepada amal ibadah kita. Nah, oleh karena itu kita coba karena Allah sudah memadahkan bahwa Al-Quran merupakan sifaun sebagai obat daripada hati yang rusak. Kita coba dengan Al-Quranul Karim. Ada 3 orang di antaranya gini. Kenapa? Kita jangan berjalan dulu, bertahan. Lalu nang bertiga itu masing-masing mengambil sebiji batu. Batunya genala kada halus sejak kayak ini. Yang pertama, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Al-Qur'anul Karim, mudah-mudahan kami selamat daripada perampokan yang dipimpin oleh Fudail bin Iyad ini. Diambil sidin sebiji batu, kemudian dibacakan salah satu di antara ayat Al-Qur'anul Karim yang bunyinya apa? Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dari seorang Al-Qur'an ada. Dari itu. Bila bertemuan ambil catat. Ayatnya apa? Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Diopakan sidin. Lalu apa? Ditawakan sidin ke arah di mana kebiasaan perampok itu ada. Kuak libarakan sidin. Ada lewas bakutiakan. Ada suara nyaring berteriak, asabani syahmullah, kata Fudail bin Iyad. Aku ini karena panah Tuhan. Tuhan memanah aku, sangkut di hatiku. Bakunya.
Datang yang kedua, mengambil sebiji batu, dibacakan juga salah satu ayat Al-Quran, apa? Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Ditiupakan silin ke batu, ditawakakan lagi, bakuriak semakin nyaring. Sing nyaring bakuriak. Yang terakhir yang ketiga, mengambil sebiji batu lagi, lalu dibacakan ayat Al-Quran Al-Karim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Tawakakan silin, siup pada sing bunyian lagi. Liwat ranai kada dia perampok. Selamat benar. Akhirnya apa yang terjadi waktu itu apa? Fudail bin Iyad, kepala perampok, memanggil anak buahnya. Nah apa? Sidang. Hari ini apa? Hari ini terakhir kita merampok. Ada usaha lagi. Kenapa? Tuhan memanahku. Ampian kita. Ini kada banget lagi panah Tuhan. Akhirnya apa? Taubatlah Fudail bin Iyad ketika itu dan seluruh anak buahnya berkat ayat Quranul Karim ini. Akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat ke kota suci Makkah. Nah, apa tujuan sidin? Pertama untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian selanjutnya untuk menggali ilmu agama dengan ulama-ulama yang ada di kota Makkah. Akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar, seorang aulia Allah Subhanahu. Dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Ada satu contoh lain di antaranya apa? Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau selalu memusuhi Islam. Bahkan beliau ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau masih jahiliyah, kan Umar bin Khattab itu sidin kada sugih. Kada sugih orang miskin. Nah, cuma kafir. Waktu itu belum dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kan orang-orang jahiliyah itu masing-masing berisi Tuhan. Yang apa? Kurang lebih 360 berhala yang bersandar di Baitullah itu masing-masing orangnya ada yang sugih, itu emas dibikin. Ada yang tak orang sugih, perak diulah, ada batu, ada kayu dan sebagainya. Ada Sayyidina Umar dengan apa? Karena kada sugih maulah emas kada kawa, yang lainnya kada kawa, cuma ada kawa di Sigelepong. Telepon dia dunia dibentuk berhala lalu disembah saban hari. Besokan hendak tulak begawi, Tuhan tolong doakan mudahan aku dapat rezeki hari ini. Turun seharian sial benar Umar ini kada boleh gawian. Sabigi kurma kada ada orang mau apa. Beli ke rumah lapar baru. Tolong Tuhan hari ini aku akan beli napa-napa, uji orang kada baru lapar, minta izinlah nang apa tangan pian ku tatak nak makan. Makanya Sayyidina Umar itu setelah masuk agama Islam, bila cangang kaki wa sidin takurihing, cangang ke kanan sidin menangis. Ujian Nabi, wahai Umar, kenapa? Cangang kaki wa ke kanan menangis, kaki wa takurihing. Mulun menangis kenapa lihat ke kanan, taganangan lagi bahari. Anak bibinian hidup pajal ke kuburakan. Kada mati kamu kuburakan. Sedihnya luar biasa. Kenapa kaki? Apa kaki wa takurihing? Ulun ya Rasulullah pernah memakan Tuhan. Sayyidina Umar belum sidin memeluk agama Islam itu datang pada suatu ketika hendak ke rumah Nabi, hendak membunuh Nabi. Di tengah jalan bertemu dengan seseorang, hendak ke mana Umar? Hendak ke Nabi, hendak bunuh. Ujar orang, jangan Nabi. Betul, adi ngikam itu beduli dirisakan. Adi ngikam itu bedulu udah masuk Islam. Dibirisakan itu bebulik sidin. Kepada adi ngikam bernama Fatimah. Nah, kisah sejarah Umar ini pernah dulu dipraktikkan dalam sebuah drama. Sebuah drama. Nah, itu di Harujan Bari ini bukan misbah ya, Abah Sidin ya. Nah, itu membentuk drama Islam. Nah, itu dipraktikkan waktu itu kisah Sayyidina Umar yang menyembelih membunuh anak. Nah, singgah di rumah Fatimah membaca Quran. Pada suatu hari, waktu itu Umar hendak merambuti Quran yang dibaca, kisah lembaran yang dibaca ini, ujar Fatimah tangan pian kotor pada sakal pisah. Akhirnya mau amuk hendak menimpas lawan si Fatimah ini. Ujar Fatimah jangan.
Dengarkan dulu aku baca Quran. Dibaca Al-Quranul Karim, surah Taha itu dibaca oleh Fatimah. Akhirnya apa Umar? Menggetar. Padang di tangan melemah, akhirnya gugur ke lantai. Lemah. Padahal Umar itu hatinya karasnya kayak Pak, karasnya kayak batu karang. Dengan sebab Al-Quranul Karim itu bagaimana tahan malih kayak is. Ambil sidin padang, masukkan ke dalam sarung. Turun begasak, dia Fatimah nak kemana? Aku nak ke rumah Muhammad. Waduh, jarak Fatimah ini bisa berapa tiang ini. Waktu itu Nabi kita bersama dengan para sahabat dikatuk rumah. Siapa? Kata Nabi, aku Umar. Bukahan sahabatnya ke belakang. Ujian Nabi, aku ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan aku? Usah kalinya Umar naik ke rumah, kenapa? Bukan untuk membunuh Nabi, tapi ternyata izin tadi dengan berkat Al-Quran langsung memeluk agama Islam. Al-Quran sifaun linnas, sifaun warahmatun lil mu'minin. Nah oleh karena itu kita jangan sampai ketinggalan untuk selalu mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran Al-Karim, karena dengan Al-Quran inilah kalau kita mau membaca dan selalu membacanya, insya Allah hidup kita akan jadi tenang. Bahkan di antara surah-surah Al-Quran Al-Karim itu, karena masing-masing punya keistimewaan. Salah satu di antara surah yang selalu dianjurkan kita baca, bukan kada yang lainnya kada dibaca, cuma kata Nabi ada di antara surah yang sangat luar biasa. Dan apa? Itu salah satunya surah nang pindik tapi khasiatnya luar biasa. Itu surah apa? Itu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Tahu ya kalau surah Ikhlas? Nah, pasti itu. Dia dahulu kami belajar wan guru detakun singen surah Al-Ikhlas nang apa masing-masing menjawab. Ada yang menyebut qul huwallah anak, ada yang menyebut kuliah, iya juga. Ikhlas juga artinya bersih daripada sifat-sifat yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditakoni saya kenapa ilahilas dengan ilahilas. Nah, lalu apa itu surah Al-Ikhlas? Ya Allah. Kenapa dingarani surah Al-Ikhlas? Artinya bersih, terbebas daripada hal yang tidak baik. Disebut dengan surah Al-Ikhlas itu apa? Litukhlisa qari'aha min syada'i di dunia wal akhirah, karena orang yang katidu mengamalkan surah Al-Ikhlas itu dia akan terbebas daripada kesulitan dunia dan kesusahan di akhirat. Nah, jadi kita diamalkan, jadi kita amalkan barang sekali-sekali barang di dalam sembahyang baca qul huwallah. Nah, jangan tinggal itu. Nah, qul huwallah terus dibaca. Nah, jadi ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa aja nanti? Bari yang ulun amalan apa? Ulun ini bila berdagang, rugi. Ada berisi duit, diutang orang, kada beri orang. Senondohan dirampok orang, malah ditipu orang macam-macam hal. Bekabun, senondohan larang, seorang kada baik. Senondohan baik, harganya bila kada berega. Artinya kada jadi duit habisan. Minta amalan. Ujian Nabi bujur dia malakanlah. Nggih. Nya bener minta amalan tapi dia malakan bila kok orang beri. Nah, ujian Nabi kitu aja bila ikam hendak kadang kali bacaannya iza dakhalta manzilaka, bila ikam naik ke rumah nangapa jangan lupa baca surah Al-Ikhlas. Bila naik ke rumah baca surah Al-Ikhlas. Dia malakannya oleh laki-laki naik ke rumah baca qul huwallah, bila naik baca berapa kali naik ke rumah terus dibaca dan dibaca. Pada lewas bangsa saka disambah setahun datanglah Nabi ya Rasulullah Pak bujur jarian. Alhamdulillah ulun wah ini kayak orang juga kawa. Jadi terbebas daripada kesulitan dunia, terbebas daripada kesusahan di akhirat. Nah, oleh karena itu kesimpulannya apa? 17 Ramadan adalah merupakan hari keberuntungan bagi umat Islam karena Al-Qur'anul Karim membawa manusia ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal-awal surah kita memohon kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini mudah-mudahan
berkat Al-Quranul Karim, berkat kita selalu membaca dan mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan rahmatnya kepada kita. Semoga kita mendapat hidayah Allah, ditunjukinya ke jalan yang diridainya. Semoga mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin واهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته